perkuliahan. Langsung saja sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Langsung saja ya Pak, dari pertanyaan pertama. Sini saya memiliki 10 pertanyaan. Dari pertanyaan pertama yaitu, dapatkah Bapak menjelaskan profil singkat dan sejarah berdirinya PKBM Al-Mihjan? Baik. Sedikit kami jelaskan. Sebelum kita masuk penjelasan, kami menyampaikan juga sebenarnya ini kan dari kampus Terhapas itu seharusnya berjumpa dengan kepala sekolah, ya kepala sekolah PKBM dan PKBM Al-Mihjan. Tapi berhubung kepala sekolah kami sedang berada di luar kota, tadi beliau untuk mengamanahkan langsung wawancara atau diskusi dengan kami pribadi kami sendiri. Dan kita terpaksa juga observasinya tidak di luar sekolah, sebab sekolah itu ada di Penanggalan dekat dengan beliau dalam keadaan dikunci. Nah, baik, kami ingin menjelaskan pertanyaan pertama tadi apa? Dapatkah Bapak menjelaskan profil singkat dan sejarah berdirinya PKBM Al-Mihjan? Baik, kami jawab sedikit saja ya. PKBM Al-Mihjan ini dapat kita tahu bersama ialah sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, sejarah berdirinya dulu pada saat ini saya juga dapat menunjukkan cerita dari kepala sekolah pernah menceritakan ke kami. Awalnya ini PKBM ini belum ada, tapi kepala sekolah kami ini dekat dengan kepala dinas yang lama. Sebelum yang baru ini, mereka berbincang-bincang. Banyak anak-anak di Sebelum Salam ini yang berhenti sekolah. Nah, jadi dari ajakan atau suruhan motivasi dari kepala dinas mengarahkan untuk kepala sekolah kami ini membuat sekolah. Dulu kepala sekolahnya masih bingung di mana letakkan sekolah, sebab daerah perkotaan ini banyak sekolah dan minim anak-anak yang pengangguran. Tetapi setelah diarahkan, kepala dinas ini memberikan sebuah ide untuk membangun PKBM ini di Kampung Badat atau Kampung Badat, desa Kecamatan Runding, kilometer 8 Kampung Badat, Kecamatan Runding. Di situ awal pertama berdirinya. Dan setelah itu juga profilnya ialah PKBM Al-Mihjan. Di sini ada 3 setara. Yang pertama di situ ada nanti paket A, yaitu setara dengan SD. Yang kedua paket B, SMP, dan yang ketiga paket C. Begitulah sejarah berdirinya PKBM Al-Mihjan di Kota Sukasana. Baik, pertanyaan selanjutnya apa yang ingin ditanyakan kembali? Jadi kita langsung ya Pak di pertanyaan kedua, apakah visi dan misi serta tujuan utama menyelenggarakannya pendidikan PKBM Al-Mihjan? Visi tadi, saya sebagai guru sekaligus pendik juga tenaga pendidikan atau staf TU. Visi misi kami yang pertama visi kami ini ingin membuat sekolah kami ini yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berkarakter melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas. Nah, dapat kita ketahui karena mereka ini tidak masuk seperti yang biasa, tetapi kami memiliki visi. Walaupun masyarakat kami yang sekolah tidak masuk seperti sekolah lain, visi kami tetap inginkan menjadikan siswa kami ini, siswa masyarakat kami ini menjadi siswa yang cerdas, menjadi siswa yang mandiri, berkarakter, dan jelas juga kami berikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Visi dari PKBM Al-Mihjan. Misinya ya, dapat kita lihat nanti di kantor itu ada 7 poin. 7 poin ini salah satunya bisa kami sebutkan membantu masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan. Dari sekolah ini nanti
karena terkadang di sini ada namanya kalau di luar sekolah, di sekolah formal itu namanya ekstrakurikuler. Sedangkan di sini bukan ekstra, tetapi mencakupi kewirausahaan. Mereka belajar sambil belajar menjahit, belajar membuat kopi dan yang lainnya. Itulah misi yang saya diberikan, yang dari 7 poin itu ada 1 sertifikat. Dan 6 lagi nanti bisa kapan-kapan dari istirahat pas bisa main-main ke sekolah praktek. Langsung yang ketiga ya Pak. Program pendidikan apa saja yang diselenggarakan dan berapa jumlah peserta didik pada masing-masing? Untuk saat ini programnya ini yang setara tadi sudah saya jelaskan yang pertama tadi. Mungkin kita ulang kembali. Di sekolah kami ini ada tiga program atau ya 3 program yang tersedia. Yang pertama itu paket A. Itu dari awal berdiri sekolah paket sampai sekarang alhamdulillah masih utuh. Paket A, tapi paket A ini yang setara dengan SD lebih kurang kemarin data terakhir sekitar 5 siswa yang sekarang menduduki kelas 6 SD. Dan yang paket B itu ada 3 rombel. Rombel yang pertama kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP itu jumlah semua perkiraan 17 sampai ke 20 orang. Yang lebih banyaknya itu paket C. Paket C juga 3 rombel, Bu. 3 rombel. Paling banyak itu rombel paket C kelas akhir atau kelas 3 SMA. Itu hampir 20 orang tiap tahunnya lulus. Berarti kalau kita jumlahkan sekitar 50 orang lah gabungan paket A, B dan C siswa PKPM Al-Mizan atau sekolah paket. Lanjut ya Pak. Bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari jadwal, metode hingga sistem evaluasi belajar? Di sekolah paket itu pembelajarannya yang pertama kami laksanakan sebenarnya sama. Bagaimana sekolah formal yang ada di SD, SMP, SMA, MTS, MAS, RA itu sama juga yang kami jalankan. Bedanya kami ini termasuk dalam PNF, yaitu pendidikan non formal. Kami laksanakan itu yang pertama jelasnya secara tatap muka atau secara mengajar sebagaimana layaknya sekolah biasa, dan juga kami memberikan setelah mengajarkan kepada siswa, karena juga saya sebagai guru di sekolah paket ini, setelah kami mengajarkan lalu kami lempar beberapa soal, ada individu, ada juga kami serahkan sebagai kerja kelompok, dan juga kami juga memberikan penugasan atau praktik. Nah, praktiknya apa? Praktik yang kami bentuk dalam kecakapan kewirausahaan tadi, atau kalau bahasa kita ekstrakurikuler. Itu kan yang praktekkan bagaimana mereka mengaduk kopi, karena sekolah kami ini namanya PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang belajar masyarakat. Masyarakat itu yang jelasnya orang atau yang putus sekolah, atau yang berpendidikan dahulunya, ya mohon maafnya kadang ada 3 kelas malu sekolah. Ini bantu. Jadi kan mereka kami berikan untuk bekerja agar nanti setelah selesai PKB Al-Mizan mereka sudah bisa bekerja. Itulah. Dan juga kami tentunya ada membuat yang namanya evaluasi berkala sesuai jadwal yang telah kami tentukan. Evaluasi itu kami lakukan sekitar kadang sebulan sekali. Akhir bulan evaluasi. Kami seluruh guru berkumpul, staf-staf TU berkumpul. Nah, apa yang dihadapi selama pembelajaran? Baik dihadapi problem dari guru, problem persuratan, problem manajemen kepala sekolah, dan jelasnya problem siswa. Baik, ada lagi kira-kira yang perlu kita wawancara dan yang perlu kami jelaskan dari sekolah paket ini? Sebelumnya saya mau bertanya Pak, untuk masuk sekolahnya ini per minggu berapa hari dia masuk? Atau seperti sekolah formal? Kami masuknya ini kembali kita ke judul yang namanya PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kami terkadang sekolah itu hanya seminggu 3 kali, tapi lebih rajinnya 2 kali. Seminggu 3 kali hari Senin,
Sabtu dan Ahad, tapi lebih sering dominannya itu hari Sabtu dan Ahad di kami sekolah. Walaupun terkadang hari Sabtu dan Ahad itu yang masuk hanya 2 orang, tidak apa-apa, yang penting guru tetap masuk. Nah, dan yang tidak hadir ya sama kita seperti sekolah formal juga, ada konsekuensinya, ada pelanggaran yang dilaksanakan atau ditegur juga. Tapi pengurangan jadwal sekolahnya jelas berbeda. Sedangkan kita lihat bersama di pendidikan formal itu Senin sampai Sabtu, dan kalau kami itu Sabtu Ahad. Dan PKBM ini sejauh ini belum mendapatkan program MBG, padahal ini sama-sama program pendidikan. Biasanya kami ini non formal. Itu aja kalau pembelajaran Pak. Kemudian saya mau bertanya Pak, apakah memasuk sekolah PKBM ini dibatasi dengan umur? Sekolah PKBM kami ini tidak mempelajari, tidak membatasi asal dari mana atau membatasi berbagai kalangan, tidak, diterima semua. Baik dari kalangan remaja yang putus sekolah atau dari terkadang pesantren, ada juga beberapa pesantren yang nggak bisa kami sebutkan. Mereka ini hanya mendapatkan ijazah daya belajar pesantren. Nah, untuk sekolah mereka umum, mereka mengandung ke kami. Sekolah paketnya ijazah SMP, SMA-nya kami keluarkan dari tempat kami. Nah, jadi usianya itu kami tidak pandang, asalkan yang penting dia mampu sekolah. Setidaknya kami berharap saat ujian UTS, UAS datang sampai dengan baik yang semester ganjil maupun genap. Jadi kalau usia belum ada kami batasi. Siapa boleh. Yang penting memang seusia ini minimal memang setara dengan dia. Contoh anak SD itu setaranya usia 10 tahun. Nah, paket A juga gitu. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Nah, nanti jangan ibu pikir kira-kira bebas lahir langsung masuk paket A, nggak bisa Bu. Harus juga dengan umuran SD. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa saja syarat dan prosedur bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta? Syarat atau prosedur ya. Syarat itu yang harus dipersiapkan agar bisa menjadi siswa terdaftar. Syaratnya itu kalau dia seandainya baru tamat TK, kami perlukan ijazah TK, kartu keluarga, fotokopi ayah dan ibu. Nah, kalau seandainya dia tak TK, maka hanya cukup akta kelahiran, KK dan KTP. Ya, kalau dia masuk SMP sama, hanya bedanya ijazah TK atau akta kelahiran diganti menjadi ijazah SD. Ijazah SD. Nah, contoh dia masuk SMP atau contoh masuk paket B, harus belajar kami ijazah paket A atau ijazah SD atau ijazah min atau MIS agar bisa kami daftarkan ke SMP. Sama, yang penting ada kartu keluarga, ada KTP. Dan paket B, paket C itu tempat kami atau di sekolah paket lain itu menerima PIP juga yang mendapatkan KIP, kami terima kartu KIP. Itulah prosedurnya. Pendaftarannya sama juga prosesnya, membuka sistem penerimaan, SPD namanya ya, sistem penerimaan peserta didik baru. Datang ke sekretariat atau datang ke sekolah, mendaftar dengan persyaratan yang telah kami tentukan, sama seperti sekolah formal. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di PKBM? Kendala ya? Kendala yang paling sering kami hadapi itu yang pertama waktu belajarnya itu kalau bahasa kami kurang fleksibel atau kurang mencukupi waktunya. Terkadang kan kami ada membuat RPP sebagai gurunya, ada membuat RPP, silabus atau modul ajar. Terkadang dalam waktu 2
biasanya seharusnya dalam seminggu itu kita ada 6 kali pertemuan seperti sekolah formal, kami hanya 2. Nah, seluruh pelajar itu akan ditumpuk kepada hari itu, semua ditumpukan. Jadi kadang kami ini kurang puas atau kurang cukup waktu yang diberikan oleh sekolah, dan kendala itu apa? Dengan siswa itu kurang menangkap kelebihan pelajaran. Tapi tidak semua, beberapa pelajaran itu tidak mencukupi waktu. Tapi yang lainnya, ya karena ini kan sekolahnya ini full day, masuk jam 8 pulang jam 4. Jadi hitungannya kalau kita itu dengan sekolah formal itu butuh hari, Sabtu 2 hari karena dia 2 pagi dan siang sore, Ahad 2 hari jadi 4 hari. Terkadang sebagian pelajar cukup, sebagian tidak. Itulah kendala. Kendala yang kedua, kadang miskomunikasi dengan siswa. Contoh, karena kami terkadang memberikan kabar di grup, agak berat kami rasanya bang ya, karena maklum kadang kita mengajar seperti saya inilah, masih dengan usia yang muda, sedangkan yang diajar itu orang tua. Kadang mereka nggak menyelesaikan komunikasi yang seharusnya tugas untuk murid agak berkurang. Itulah kendala saya pribadi. Tapi kalau guru-guru ini mungkin mereka usia setara ya. Kalau saya pribadi yang saya hadapi itu adalah seperti itu. Pertama, pelajar itu kadang kurang cukup dan waktu. Kedua tadi, miskomunikasi, susah saya memberikan teguran kepada siswa yang tidak menyelesaikan proyek dari sekolah paket KB. Oke, lanjut Pak. Bagaimana upaya PKBM Al-Mihjan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi para tutor? Upaya kami untuk meningkatkan para tutor. Tutor itu termasuk semua tim lah ya, baik dari kepala sekolah, wakil kepala organisasi kepala sekolah, wakil akademik, siswaan, guru, operator. Nah, cara kami itu agar meningkatkan atau memiliki kompetensi ya, itu kami memberikan mereka ini bekerja sesuai dengan bidang dan memberikan yang namanya itu mengikuti pelatihan. Saya sebagai contohnya sebagai guru mata pelajaran ini ya, saya ini berikan agar bagaimana kualitas sekolah kita itu meningkat. Ini pesan kepala sekolah, guru staf itu bekerja sesuai dengan tupoksi dan kemampuan masing-masing. Jangan nanti dia guru tapi diserahkan sebagai operator, atau dia yang tukang mengolah data staf literasi diberi mengajar. Itu bahaya besar bagi program kami. Tapi tidak, kepala sekolah ini memberikan kami tupoksi tugas itu sesuai dengan kemampuan dan selalu memberi kami untuk belajar, terus belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Contohnya ada pelatihan operator, pelatihan kepemimpinan, pelatihan guru mengajar, pelatihan pemahaman karakteris anak. Itulah upaya sekolah kami ini memberikan bagaimana dia meningkat. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kita bahas tentang sekolah paket tadi? Masih ada sedikit. Oke, lanjut. Apa saja bentuk dukungan yang diterima PKBM dari pemerintah, masyarakat, atau pihak lain? Dukungan itu jelas ada banyak. Contoh dukungan dari pihak mana tadi? Dari pemerintah, masyarakat, ataupun pihak lain. Kami jawab dari pemerintah masyarakat. Dukungan masyarakat untuk PKBM ini sangat antusias, sangat mendukung. Karena apa? Terkadang saat kami namanya promosi, kami promosikan sekolahnya. Kadang nanti pas ada nanti rapat desa, contoh nanti besok kami dengar isu-isu besok ada rapat di kantor desa sebelah, kami datang. Kami juga sosialisasi dan alhamdulillah masyarakatnya antusias.
memberikan tunjuk, memberikan arahan, menawarkan untuk kembali sekolah atau anak tetangga atau melaporkan. Bahkan kami hanya melaporkan ke desa, tetapi kabar kami itu tersebar di desa-desa. Dan dari itulah kami mereka ini mendukung program kami karena mereka menerima dan mengembangkan. Dan kami menerima. Pemerintah ini sangat bagus, khususnya Dinas Pendidikan Kota Sumber. Setiap kami memberikan surat rekomendasi, memberikan perbaikan jajah nilai, mereka respon bagus, mendukung bagus, bahkan mendorong kami bagaimana biar seluruh siswa atau anak-anak di seluruh salah ini yang putus sekolah. Karena memang bisa kita lihat di sekitar kita. Ya, ada yang kurang mampu, ada yang malu sekolah, ada yang ini, ada yang banyak macam lainnya. Kami jadi dorong oleh pemerintah untuk bisa mengajak mereka sekolah. Karena apa? Sekolahnya ini mudah, tidak masuk tiap hari, tidak ditekan dengan tugas, tapi hasil sama. Bagaimana ijazah SD, begitulah ijazah paket anak. Bagaimana ijazah SMP, begitulah ijazah paket B. Bagaimana ijazah SMA, sama juga dengan ijazah paket C. Dan paket ini bisa juga dipergunakan kuliah, tes menjadi tentara, kerja di perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, Pak. Bagaimana tingkat keberhasilan lulusan PKBM baik dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia pekerjaan? Output namanya itu alumni ya. Iya. Alumni PKBM ini dapat memberikan output yang baik, hasil yang baik. Yang dulu bisa kita lihat ada beberapa tempat jahit tailor itu, tempat warkop atau kuliah atau pabrik, ada juga. Dulu ada beberapa siswa kami yang alumni PKBM, mereka juga ada beberapa orang yang ingin kuliah. Ada juga yang pekerjaan pabrik DSS, pabrik Peter Bangko. Kenapa? Mereka bekerja ini kan harus pakai ijazah. Nah, maknanya apa? Dia bisa bekerja itu dari ijazah sini. Berarti adalah output atau hasil yang diambil selama ini sia. Ada juga yang tes dari TNI dan lebih banyaknya bekerja daripada kuliah. Kadang kami bertanya, Pak, ini ijazahnya untuk apa? Kadang untuk calon kepala desa, calon BPG, untuk masuk kerja pabrik. Paling di antara 100% ijazah yang kami keluarkan itu dalam hitung persen 70% itu bekerja, 20% untuk kuliah, 10% untuk bekerja tetap melalui tes. Ada yang mengambil tes tentara, polisi, satpol PP, pemadam kebakaran. Bekerja juga tapi melalui tes, beda dengan yang masuk pabrik. Dan ada juga 20% melanjutkan studi pendidikan tinggi atau bisa kita gambarkan dengan kuliah. Oke, Pak. Apa harapan dan rencana Bapak pengembangan PKBM ini untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di masa mendatang? Harapan kami sebagai guru pendidik di PKBM ini, kami berharap ya yang utama itu dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah itu perlu juga memperhatikan kami. Nah, maka jika kami diperhatikan, ini harapan kami ya, dana pos kami misalnya lancar, dukungan pemerintah lancar, ya kami berharap siswa kami itu akan bertambah agar apa? Agar minimnya pengangguran di sosial media. Dan kami berharap PKBM ini sebagai layanan pendidikan utama bagi orang-orang yang sekolah agar bisa minimal tidak ada anak-anak sebesar ini paling rendah tamat SMA, agar jika minim sekolah maka minta anda mengambilnya. Kami berharap sekolah kami ini makin lama terus berkembang, siswa kami juga makin banyak, dan jelasnya sarana prasarana kami ini makin baik dengan
adanya dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Baik Pak, untuk pertanyaannya sudah habis. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan untuk menyempatkan waktu menjawab pertanyaan kami ini. Semoga hasil observasi ini bisa memenuhi tugas. Semoga PKBM Al-Mihjan nanti terus untuk kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.